Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lul Afria, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua model pembelajaran yang sering digunakan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada Project Basic Learning atau PJBL, dan yang kedua itu ada Problem Basic Learning. Yang pertama itu Project Basic Learning. Nah, pada Project Basic Learning ini, model pembelajarannya itu fokus utamanya adalah menghasilkan sebuah karya atau produk nyata. Nah, siswa itu nantinya akan diberikan sebuah tugas yang harus diselesaikan baik secara mandiri atau kelompok dengan jangka waktu yang ditentukan oleh guru. Nah, melalui proyek ini, itu siswa itu tidak cuma hanya menghafal materinya aja, tetapi siswa itu langsung belajar cara mencari datanya, berdiskusi bersama kelompok, kemudian memecahkan masalah, sampai menghasilkan sebuah produk nyata. Nah, tujuan dari PJBL atau Project Basic Learning yang pertama itu mengasah kreativitas siswa dalam membuat sebuah karya, dan yang kedua itu melatih kerjasama tim dan menumbuhkan sikap tanggung jawab kepada diri setiap siswa, dan yang ketiga itu membuat materi PAI itu jadi lebih membekas atau lebih mengena atau lebih membuat siswa itu paham dengan materi proyek tersebut. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah PJBL atau Project Basic Learning. Yang pertama itu menentukan topik. Jadi guru itu memberikan sebuah tema proyek untuk dikerjakan. Nah, yang kedua itu merancang rencana. Jadi guru dan siswa itu nantinya merancang atau guru memberikan sebuah tutor atau menjelaskan sebuah cara membuatnya, alat dan bahan. Terus yang ketiga itu membuat jadwal. Jadi nantinya itu ditentukan kapan terakhir tugas itu dikumpulkan. Terus yang keempat itu eksekusi. Jadi siswa itu nantinya dibagi menjadi beberapa kelompok atau tugas mandiri. Dan yang kelima itu monitoring. Guru itu memantau dan membantu jika ada siswa yang merasa kebingungan tentang tugas itu, merasa kesulitan. Nah, yang keenam itu siswa nantinya disuruh memaparkan hasil karya proyek itu. Dan yang ketujuh evaluasi. Guru dan siswa melakukan refleksi bersama atau mengevaluasi proyek itu. Nah, selanjutnya contoh implementasi PJBL dalam pendidikan agama Islam. Di sini saya itu membuat poster akhlak terpuji, membahas materi jujur atau menghormati orang tua. Siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian disuruh membuat sebuah poster Islami, dan kemudian terdapat adanya cara membuatnya. Guru itu memberikan arahan. Nah, setelah memberikan arahan, nantinya itu setiap kelompok berdiskusi. Mereka akan membuat konsepnya bagaimana. Nah, dengan adanya itu semua, terdapat adanya manfaat. Siswa jadi lebih paham tentang akhlak terpuji. Terus selanjutnya ada PBL atau Problem Basic Learning. Sama atau sesuai dengan namanya, model ini itu berpusat pada sebuah masalah nyata. Jadi guru itu akan memberikan satu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, lalu siswa itu diminta untuk menganalisis atau mencari solusinya bersama kelompoknya. Nah, siswa itu dilatih untuk berpikir kritis, berargumentasi, dan memecahkan sebuah masalah dari studi kasus tersebut. Nah, tujuan dari PBL yang pertama itu melatih komunikasi dan cara menyampaikan pendapat. Jadi siswa itu dilatih untuk berkomunikasi dalam mengungkapkan pendapatnya. Dan yang kedua itu melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis. Jadi siswa itu dilatih untuk berpikir kritis, untuk memecahkan masalah dari studi kasus itu. Kemudian yang ketiga itu membantu siswa melihat hubungan antara materi agama dengan realitas sosial. Jadi
harus melihat dari keduanya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah tentang PBL atau Problem Basic Learning. Yang pertama itu ada orientasi masalah. Guru itu menyajikan sebuah kasus atau masalah atau memberikan sebuah kasus kepada siswanya. Kemudian kedua itu organisasi siswa. Jadi siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi. Dan yang ketiga itu penyelidikan. Jadi siswa itu mencari data dan informasi untuk memecahkan masalah dari kasus itu. Dan yang keempat itu ada presentasi. Jadi setiap kelompok itu menyampaikan solusi yang mereka tawarkan dari diskusi kelompok mereka itu. Dan yang kelima itu evaluasi. Jadi guru itu memberikan masukan dan kesimpulan akhir dari solusi yang setiap kelompok itu tawarkan. Nah, contoh implementasi PBL dalam pendidikan agama Islam. Di sini saya mengambil contoh pergaulan bebas remaja. Nah, guru itu akan memberikan sebuah artikel atau sebuah kasus. Nah, tentang maraknya pergaulan bebas. Nah, siswa itu diminta untuk berdiskusi supaya mereka tahu apa penyebabnya, apa dampaknya, apa solusinya. Nah, yang menjadikan timbulnya manfaat yang menjadikan siswa itu punya benteng diri atau mempertahankan diri supaya terhindar dari bahaya pergaulan bebas itu. Terima kasih. Sekian dari penjelasan yang saya paparkan. Apabila ada salah dalam penyampaiannya atau salah dalam menjelaskannya, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.